अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद उस्मान और मेरे साथ है मोहम्मद अली। वेलकम करता हूं अपने चैनल देसी रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं सब हैरियत से होंगे, खुश होंगे और मुस्कुराते होंगे हम दोनों की तरह। तो दोस्तों, आज की वीडियो का हम रिएक्शन लेकर आए हैं। वीडियो का टाइटल है मिंगू निराका पंडिडिकान कुपासुस पेलिंग मंगारिकान डी नुसाकम बंगान। वेरी डिफिकल्ट। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में बताएं कि रिएक्शन कैसा लगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट वीडियो। Pendidikan Kopassus paling mengerikan di Nusa Kambangan. Menjadi anggota Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat menjadi kebanggaan bagi setiap prajurit TNI Angkatan Darat. Bangga menjadi anggota Kopassus TNI Angkatan Darat karena untuk masuk harus melewati seleksi yang sangat berat. Tidak semua prajurit TNI Angkatan Darat bisa masuk Kopassus. Buktinya dalam sebuah seleksi, calon prajurit Kopassus yang awalnya 6.400 orang berkurang menjadi 2.500 orang, sehingga ada sekitar 3.900 prajurit yang tidak lulus. Setelah lulus, calon komando Kopassus akan mengikuti serangkaian pelatihan yang tidak mudah, mendaki gunung, menjelajah hutan, hingga berenang menyeberangi Nusa Kambangan. Tahap akhir pendidikan Komando Kopassus di Nusa Kambangan itulah yang paling mengerikan, sehingga dikenal Minggu Neraka. Seperti inilah beratnya seleksi untuk menjadi prajurit Komando Pasukan Khusus. Kopassus merupakan bagian dari Komando Utama Tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat Indonesia. Kemampuan khusus yang dimiliki anggota Kopassus antara lain bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian, dan anti-teror. Diketahui dalam sejarah Kopassus, Kesatuan Baret Merah TNI Angkatan Darat ini pernah melakukan seleksi ulang hingga membuat lebih dari 3.000 prajuritnya dinyatakan tidak lulus. Dilansir dari buku Sintong Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Saat itu Kopassus memang tengah melakukan perampingan organisasi besar-besaran, sehingga diadakan seleksi yang berat. Seleksi yang berat itu membuat prajurit Kopassus yang awalnya 6.400 orang berkurang menjadi 2.500 orang, sehingga ada sekitar 3.900 prajurit yang tidak lulus. Amazing videos. Prajurit Kopassus Sintong Panjaitan bercerita betapa beratnya seleksi saat itu. Diadakan di Sukabumi, menilai kemampuan fisik, mental, dan kecerdasan para prajurit Kopassus. Di antara kegiatan latihan itu harus menyeberangi berbagai jurang untuk latihan fisik dan mental, kurang waktu untuk tidur dan istirahat selama 1 minggu, serta membaca peta dan situasi untuk uji kecerdasan. Tulis Hendro Subroto berdasarkan kesaksian Sintong. Dalam berbagai seksi itu, pasukan yang lulus hanya sekitar 2.500 orang. Mereka yang lulus tentu saja boleh tetap mengenakan baret merah, sedangkan yang tidak lulus akan ditempatkan ke dalam satuan baret hijau atau Kostrad. Amazing shots, amazing fire. Pergantian baret itu tentu saja menimbulkan protes dari mereka yang harus mengganti baret merah ke hijau. Satu bentuk protesnya adalah melepaskan sejumlah tembakan. Mereka merasa masuk TNI karena ingin menjadi anggota Kop Baret Merah dan tidak bisa menerima kenyataan harus melepaskan baret merah.
Di samping sudah bersumpah setia untuk menjadi pasukan komando. Tulis Hendro yang menirukan kembali kesaksian Sintong Panjaitan. Sintong pun menilai mereka yang protes melalui pelepasan tembakan memang sudah tak pantas di Kopassus. Tindakan itu sudah melanggar disiplin militer yang patuh dan taat pada pimpinan. Oleh karena itu, Sintong Panjaitan pun meminta polisi militer Angkatan Darat untuk menanganinya. Sintong Panjaitan, meski demikian, upacara penggantian baret pun pada akhirnya tetap dilakukan. Upacara tersebut dilakukan di Karyanggo, sekitar 23 km dari Makassar. Mereka yang tidak lulus ujian tersebut berdiri tegak dalam barisan. Sebelum upacara dimulai, mereka sudah memasukkan baret hijau ke dada di bagian dalam kemeja. Tulis Hendro Subroto berdasarkan pengakuan Sintong Panjaitan. Selanjutnya, terdengar aba-aba penggantian baret. Mereka serentak menunduk, mengambil baret hijau dari kemejanya, lalu mengenakan ke kepalanya dan memasukkan baret merah ke kemejanya. Menurut Sintong Panjaitan, saat itu suasana sangat mengharukan dan beberapa anggota meneteskan air mata. Sintong merasa sangat terharu menyaksikan upacara itu. Ia mencatat di antara mereka yang mengganti baret itu ada perwira berpangkat kolonel, letkol, dan mayor. Walaupun sebenarnya mereka lebih suka tetap di baret merah. Tulis Hendro Subroto. Ngerinya pelatihan prajurit Kopassus pantas jadi pasukan elit. Tahap akhir dijuluki Minggu Neraka. Kopassus adalah pasukan elit yang mampu menangani tugas-tugas yang berat. Beberapa operasi yang dilakukan oleh Kopassus di antaranya adalah Operasi Penumpasan DI atau TII, Operasi Militer PRRI atau Permesta, Operasi Trikora, Operasi Dwikora, Penumpasan Gerakan 30 September atau PKI, Pepera di Irian Barat, Operasi Seroja di Timur Timur, Operasi Pembebasan Sandera di Bandara Don Muang, Thailand, Operasi GPK di Aceh, Operasi Pembebasan Sandera di Mapenduma, Operasi Pembebasan Sandera perampok Somalia, serta berbagai operasi militer lainnya. Menjadi anggota Kopassus merupakan kebanggaan bagi setiap pasukan TNI Angkatan Darat. Tak sembarangan tentara yang bisa bergabung dengan Kop Baret Merah. Pasalnya, untuk menjadi prajurit Kopassus bukan hal yang mudah. Prajurit Kopassus adalah sosok pilihan yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata karena kerap mendapatkan penugasan sulit di berbagai daerah. Setiap prajurit dinyatakan lulus melewati Werving atau serangkaian tes kesehatan, fisik, akademi, dan psikologi. Setidaknya, calon anggota Kopassus harus bisa lari 2,4 km dengan waktu 12 menit, 40 kali push up dalam semenit, tidak takut ketinggian, dan lainnya. Untuk mendapatkan baret merah dan brepet komando kebanggaan Kop tersebut, prajurit harus melewati pelatihan khusus yang nyaris melewati kemampuan batas manusia. Satuan Kopassus saat parade pasukan dan alat utama sistem pertahanan pada gladi bersih upacara hari ulang tahun ke-72 TNI di Dermaga PT Indah Kiat, Cilegon, Banten, Selasa 3 Oktober 2017. Dalam buku yang berjudul Pramono Edi Wibowo dan Cetak Biru Indonesia ke Depan yang diterbitkan Koil Kita Publishing 2014.
mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Pur Pramono Edi Wibowo membeberkan pengalamannya saat mengikuti latihan Kopassus. Dilansir dari Weekend, grup tribunjatim.com. Soldier on. Going like a plastic bag in the air. Berikut tahapan latihan prajurit Kopassus. Pemusatan pelatihan di Pusat Pendidikan Pelatihan Khusus Batu Jajar, Bandung. Di sini, calon prajurit komando dilatih keterampilan dasar seperti menembak, taktik, dan taktik tempur, operasi raid, perebutan cepat, serangan unit komando, navigasi darat, dan berbagai keterampilan lain. Go and fight with him. Sedangkan tahap kedua adalah tahap hutan gunung yang diadakan di Citata, Bandung. Tahap ini, para calon prajurit komando berlatih untuk menjadi pendaki serbu, penjejakan, anti penjejakan, survival di tengah hutan. Dalam pelatihan survival, calon prajurit komando harus bisa hidup di hutan dengan makanan alami yang tersedia di hutan. Dengan latihan ini, prajurit komando harus bisa membedakan tumbuhan yang beracun dan dapat dimakan, dan juga mampu berburu binatang liar untuk mempertahankan hidup. Tahap latihan hutan gunung diakhiri dengan long march dari situ Lembang ke Cilacap dengan membawa amunisi, tambang peluncur, senjata, dan perlengkapan perorangan. Selanjutnya, calon prajurit komando berinfiltrasi melalui rawa laut. Di tahapan ini, materi latihan meliputi navigasi laut, survival laut, pelolosan, renang ponco, dan pendaratan menggunakan perahu karet. Para calon prajurit komando harus mampu berenang melintasi selat dari Cilacap ke Nusa Kambangan. Latihan di Nusa Kambangan merupakan latihan tahap akhir. Oleh karena itu, ada yang menyebutnya sebagai minggu neraka. Oh my god. Yang paling berat materi latihan, pelolosan, dan kem tawanan. Dalam latihan itu, para calon prajurit komando dilepas pagi hari tanpa bekal, dan paling lambat pukul 10 malam sudah harus sampai di suatu titik tertentu. Selama pelolosan, si calon harus menghindari segala macam rintangan alam maupun tembakan dari musuh yang mengejar. Dalam pelolosan itu, kalau siswa sampai tertangkap, maka itu berarti neraka baginya. Big jungle. Karena dia akan diinterogasi layaknya dalam perang. Para pelatih yang berperang sebagai musuh akan menyiksa prajurit malam itu untuk mendapatkan informasi. Dalam kondisi seperti itu, si prajurit harus mampu mengatasi penderitaan. Tidak boleh membocorkan informasi yang dimilikinya. Untuk siswa yang tidak tertangkap, bukan berarti mereka lolos dari neraka. Pada akhirnya, mereka pun harus kembali ke camp untuk menjalani siksaan. This is very special force, commando force. Selama 3 hari, siswa menjalani latihan di camp tawanan. Dalam camp tawanan ini, semua siswa akan menjalani siksaan fisik yang nyaris mendekati daya tahan manusia. Beratnya persyaratan untuk menjadi prajurit Kopassus dapat dilihat dari standar calon untuk bisa mengikuti pelatihan. Nilai standar fisik untuk prajurit non-komando adalah 61. Namun, harus mengikuti tes prajurit komando. Nilainya minimal harus 70. Begitu juga kemampuan menembak dan berenang non-stop sejauh 2000 meter. तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा रिएक्शन? अगर रिएक्शन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में बताएं कि रिएक्शन कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।